Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah negosiasi dakwah Ibu Parihat Kamil dan Bapak Fadli Mutakin serta rekan-rekan semua yang saya hormati juga. Izinkan saya memaparkan materi presentasi yang akan saya sampaikan melalui virtual Zoom ini dengan tema memecahkan masalah-masalah negosiasi yang berat. Yang pertama ada tantangan dalam negosiasi berat. Negosiasi berat seringkali timbul dari jurang perbedaan kepentingan yang lebar dan hambatan komunikasi yang substansial. Kesulitan mencapai titik temu dapat diperarah oleh dinamika konflik, baik yang bersifat internal di antara para negosiator maupun eksternal yang melibatkan pemangku kepentingan lebih luas. Perbedaan kepentingan ini yang tajam dan komunikasi yang kurang efektif menjadi akar masalah. Konflik internal dan eksternal dapat memperumit tercapainya kesepakatan. Yang terakhir, studi kasus pada lembaga pendidikan Islam sering menyoroti akar konflik pada perbedaan nilai dan miskomunikasi mendalam. Ada 3 faktor penyebab masalah negosiasi berat. Yang pertama ada manajemen konflik lemah. Ketidakhadiran sistem pengelolaan konflik yang sistematis dan budaya kompromi yang belum terbangun solid. Yang kedua, ketidaksiapan pihak. Pihak-pihak yang terlibat cenderung belum siap dalam menghadapi perbedaan pendapat secara konstruktif dan adaptif. Yang ketiga, dominasi ego. Ego yang tinggi dan kurangnya empati seringkali mendominasi, menghalangi tercapainya solusi bersama. Memahami akar masalah ini krusial untuk mengembangkan strategi negosiasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Ada 3 strategi memecahkan masalah dalam negosiasi berat. Yang pertama ada komunikasi efektif. Pada praktik ini, mendengarkan secara aktif dan melakukan klarifikasi maksud untuk memastikan pemahaman yang utuh antar pihak. Yang kedua, pendekatan win-win, yang dimana berorientasi pada solusi yang mengakomodasi kepentingan semua pihak, bukan hanya satu sisi saja. Dan yang ketiga, mediasi dan konsultasi. Memanfaatkan pihak ketiga yang netral sebagai mediator atau konsultan ketika proses negosiasi menemui jalan buntu. Selanjutnya, peran pemimpin dalam konflik dan negosiasi. Pemimpin sebagai fasilitator. Pemimpin harus mampu menyatukan perbedaan dan mengarahkan dialog menuju kesepahaman. Mereka bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi negosiasi konstruktif. Studi kasus ini ada di UIN Raden Mas Said, Surakarta, yang dimana penelitian ini menunjukkan bahwa pimpinan fakultas memainkan peran vital dalam menyelesaikan konflik melalui mendorong kompromi di antara pihak-pihak yang berseteru, dan yang kedua melakukan eskalasi masalah ke tingkat pimpinan yang lebih tinggi jika diperlukan. Membangun budaya organisasi, pentingnya standar operasional prosedur atau SOP, dan orientasi nilai sejak dini untuk mencegah timbulnya konflik yang tidak perlu. Ada di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa yang ta'ifati wa yang ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma fa innahu bagtu ihdahuma alal ukhra faqatalu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillahi fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallahu yuhibbul muqsitin. Yang artinya jika ada 2 golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, damaikanlah keduanya dengan adil, bersikaplah adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Ayat ini merupakan penekanan kuat akan pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi dalam menghadapi segala bentuk konflik, termasuk dinamika negosiasi yang paling sulit sekalipun. Ini bukan hanya perintah, melainkan panduan moral yang mengajarkan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, kesabaran, dan perencanaan solusi damai sebagai inti dari setiap proses interaksi manusia. Ada implementasi nilai Quran dalam negosiasi ada 3, musyawarah dan mufakat.
mengedepankan diskusi kolektif dan pencarian konsensus sebagai metode utama dalam mencapai kesepakatan yang disetujui oleh bersama. Yang kedua, akhlak dan niat baik. Menjaga etika, integritas, dan niat yang tulus sepanjang seluruh tahapan proses negosiasi menciptakan suasana paling percaya. Saling percaya. Yang ketiga, dialog inklusif. Menghindari sikap otoriter, memaksakan kehendak, dan sebaliknya membuka ruang yang luas bagi dialog yang terbuka dan inklusif untuk semua pihak. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Negosiasi berat bukanlah rintangan tak teratasi, melainkan tantangan yang dapat diatasi melalui manajemen konflik yang terstruktur dan komunikasi yang aktif. Keberhasilan negosiasi sangat bergantung pada peran kepemimpinan yang kuat dan budaya organisasi yang mendukung penyelesaian konflik. Landasan Qur'ani bukan hanya sekadar dogma, melainkan sumber nilai moral dan spiritual yang kuat, mampu memperkaya dan memperkuat proses rekonsiliasi. Mari kita bersama-sama mengaplikasikan prinsip-prinsip ini untuk menciptakan lingkungan negosiasi yang lebih produktif, harmonis, dan juga berkeadilan. Mungkin sekian presentasi yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan datang dari saya sendiri dan kesempurnaan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.